Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video penelusuran amatir sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video penelusuran amatir sampai habis. Oke teman-teman sobat penelusuran amatir, lama sekali aku nggak muncul. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman misteri yang aku alami sendiri ya guys ya, dan yang orang lain alami. Jadi ceritanya ini random dan campur gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ini dia ceritanya. Jadi kemarin malam, tepatnya di malam Jumat, nggak tahu malam Jumat apa itu ya. Aku tuh dari rumah ibuku, kan rumah ibuku sama rumahku tuh kayak dempet gitu ya, kayak gandeng gitu. Rumahku hadap ke sana, rumah ibuku hadap ke sini. Aku keluar dari rumah ibuku, di depan rumah ibuku tuh ada pekarangan yang kosong gitu. Cuma pekarangannya tuh sama tetanggaku tuh ditanemin kayak jagung, kayak pohon pisang, terus cabe, kayak begituan ya, ditanemin itu. Pas aku keluar dari rumah ibuku itu tadi, kan anakku tidur di rumahnya ibuku ya, karena ada kamar yang kosong. Karena kalau tidur di aku tuh tempatnya udah nggak cukup gitu, karena kan badannya gede-gede gitu. Terus singkat cerita, aku pas keluar dari rumah ibuku tuh nengok ke arah pekarangan itu gitu ya. Terus di situ tuh aku lihat sosok kuntilanak. Kayaknya sih itu kuntilanak ya, karena pakai gaun putih, tinggi sekali ya. Kuntilanaknya tuh tinggi seatap gitu ya. Kan di situ pekarangannya kan agak gelap ya. Yang kelihatan tuh cuma baju putih yang lusuh sama rambut panjang yang hitam gitu. Jadi bajunya tuh putih panjang, terus aduh merinding banget. Ini pasti dia kesini nih, karena ngerti kalau kita omongin gitu ya. Jadi ceritanya kuntinya ini tuh tinggi banget gitu ya, sampai aku tuh pas lewat tuh sama kayak penasaran gitu, wajahnya seperti apa sih gitu kan. Aku lewat, aku tengokin terus, aku liatin terus, kepo, tapi ada rasa deg-degan, takut gitu ya. Terus aku pas nengok gini, kelihatan tuh rambutnya panjang sampai bawah, terus gaun putihnya ini juga panjang, terus ternyata gede, tinggi guys. Kuntilanak itu yang asli, ini yang aku lihat ya, gede banget, gede tuh, gedenya tuh serumah tetanggaku itu, tingginya juga serumah tetanggaku. Berhubung di atas itu kayak pekarangan, terus kan kayak gelap kan, jadi aku tuh pengen lihat mukanya tuh aku nggak bisa lihat, kayak gelap. Dari sini tuh udah, dari sini ke bawah yang kelihatan tuh cuma dari sini ke bawah, dari sini ke atas tuh nggak kelihatan, mukanya tuh nggak kelihatan. Terus besoknya aku sakit habis lihat itu ya guys. Bener-bener ya nih, gara-gara kuntilanak satu ini aku jadi sakit gitu ya. Oke, pengalaman yang kedua ini cerita dari keponakan aku gitu ya. Jadi keponakan aku ini lagi tidur sama suaminya sama anaknya gitu ya, di kasur atas. Kan spring bednya tuh kayak ada atas sama bawah, bisa dimasukin bisa dikeluarin gitu kan. Yang keponakan aku ini yang cewek ini tuh tidur di atas, ya sebelah tembok ini tuh anaknya gitu. Jadi ini anaknya sebelah tembok, terus di sini tuh keponakan aku, terus di bawah, di kasur yang bawah itu suaminya gitu. Pas malam-malam itu tiba-tiba tuh suaminya tuh kayak ada yang nepok gitu loh, punggungnya tuh kayak ada yang nepok gini. Terus suaminya keponakan aku tuh bangun, kayak apa ya, di belakangnya ini apa sih, kayak dipegang-pegang gini, kayak empuk kan. Dikiranya tuh bantal gitu. Terus bangun, ternyata anaknya ada di situ. Terus suaminya keponakan aku ini tuh kayak bangunin keponakan aku, "Ma, ini anaknya kayak jatuh, gimana sih, kok nggak tahu?" gini.
Terus tuh keponakan aku tuh ya bingung dong, tadi kan tidur di sebelah dia. Kalau misalnya dia jatuh kan seharusnya dia melewatin keponakan aku dong, ngelewatin keponakan aku dulu dong, masa langsung jatuhnya gimana gitu. Jadi tuh ceritanya kayak ada yang memindahkan, kayak ada yang mindah gitu ya barang. Kayak kalau di situ tuh penampakannya di keponakan aku tuh di rumahnya tuh kayak pernah ngeliat kayak kuntilanak gitu suaminya. Tapi sebelum kejadian anaknya dipindah itu, dia tuh malam-malam tuh kayak apa ya, gorden di kamar dia tuh kayak nyingkap gitu, kayak kan di dalam rumah tuh gordennya kayak ada hembusan angin besar, padahal tuh ya nggak terlalu anginnya tuh nggak ada. Maksudnya masa di dalam rumah sampai ada angin kenceng banget sampai kordennya tuh masuk ke dalam gitu, ke dalam kamar. Kan kordennya kan di luar kamar gini kan, terus sampai masuk ke dalam kamar gitu, soalnya tuh kordennya tuh korden pintu gitu. Terus cerita selanjutnya itu tetangga aku itu dinampakin kuntilanak penunggu pohon kopi. Jadi di depan rumah aku dulunya itu sebelum dibangun rumah tetangga aku itu ada pekarangnya tuh luas banget, terus ada pohon kopi di situ. Nah di situ tuh anak tetangga aku pas malam-malam tuh lewat kan, anaknya tuh digendong di belakang, orangnya tuh lewat, terus anaknya tuh bilang takut kenapa, itu ada perempuan, kayak takut gitu. Ternyata itu katanya kuntilanaknya tuh kayak lagi ayunan di pohon kopi itu. Ternyata pohon kopi di situ udah lama, menurut warga setempat itu kayak memang tempatnya kuntilanak di situ. Jangan-jangan aku berspektif ya, ini yang aku lihat di kebunnya tetangga aku itu mungkin kuntilanak yang penunggu pohon kopi yang udah ditebang. Kan sekarang rumah tetangga aku di depan itu kan udah menjadi rumah gitu kan ya, jadi udah ditebang gitu.